Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nadif dan Kak Rida. Hari ini kita akan membahas materi IPS yang kelima mengenai peta dan potensi geografis Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ada 3 nih topik kita hari ini. Yang pertama itu ada peta, yang kedua ada potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, yang ketiga adalah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap sosial budaya masyarakat. Oke, next kita akan membahas tentang topik pertama yaitu peta. Nah, jadi kalian pasti udah pada ngeliat nih, udah pada pernah ngeliat apa sih itu peta. Nah, jadi peta merupakan penampakan bentuk muka bumi yang digambarkan dalam sebuah bidang datar. Nah, kumpulan peta disebut dengan atlas. Jadi kalau kalian pernah ngeliat atlas itu pasti isinya kumpulan dari peta-peta yang ada. Dan ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Nah, dalam peta pastinya terdapat beberapa komponen-komponen yang harus ada dan sangat penting. Nah, yang pertama komponennya adalah judul peta. Nah, pasti kalian biasanya udah pernah lihat nih di bagian atas peta ada tulisannya seperti di contoh Provinsi Bali. Nah, itu merupakan judul pada peta, teman-teman. Nah, yang kedua ini komponen yang sangat penting, yaitu skala peta. Skala itu apa sih? Yaitu perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga ada simbol. Nah, kalian bisa lihat tuh contohnya di situ misalkan ada gunung disimbolkan dengan segitiga berwarna merah dan hitam. Nah, simbol itu merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Nah, yang keempat ada legenda, yaitu keterangan beberapa simbol yang digunakan peta untuk memudahkan memahami isi peta. Lalu selanjutnya ada garis astronomis. Nah, garis astronomis itu apa sih? Garis astronomis adalah garis khayal yang terdapat pada permukaan bumi. Nah, jadi kalau kalian lihat pada peta biasanya ada garis putus-putus yang biasanya bentuknya kotak-kotak itu. Nah, itu namanya garis astronomis, teman-teman. Nah, terdapat 2 jenis garis astronomis nih. Yang pertama garis yang mendatar atau horizontal terdapat pada peta disebut garis lintang, dan garis yang bentuknya tegak disebut garis bujur. Yang keenam ada mata angin, yaitu pedoman utama arah mata angin. Nah, mata angin yang mengarah ke atas pasti menunjukkan arah utara, teman-teman. Dan yang terakhir ada warna peta. Nah, biasanya warna peta ini berfungsi untuk menunjukkan kenampakan alam dan ketinggian atau kedalamannya. Nah, biasanya nih daratan berwarna hijau sampai kuning sampai coklat. Dan yang perairan berwarna biru muda sampai biru tua. Jadi, kalau dalam daratan semakin hijau artinya daratan tersebut semakin rendah. Sedangkan kalau warnanya makin coklat artinya itu semakin tinggi. Lalu yang kedua, ada potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Yang pertama kita bahas akan mengenai tentang Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan nih teman-teman. Artinya Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak. Ya tentu saja karena pulau-pulau yang ada di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 800.000 pulau. Nah, negara maritim tersebut adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibanding dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim ini seperti Indonesia banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, Indonesia merupakan penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Itu karena memang Indonesia dengan kekayaan lautnya, teman-teman. Dan juga Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Selain itu, beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sentra produk udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Mungkin kalau kalian pernah ke Jawa Barat pasti pernah nih lihat oleh-oleh yang bentuknya udang, karena memang di sana banyak banget nih kekayaan lautnya yang terdapat udang. Lalu kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, serta penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara.
Sementara itu, kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dari angka ini, hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Wow, berarti baru sedikit banget, berarti sebenarnya jumlahnya masih baik banget. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Jadi, selain potensi dengan hewan-hewan dan tumbuhannya, Laut Indonesia juga memiliki potensi pada minyaknya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah Indonesia sebagai negara agraris. Selain disebut sebagai negara maritim, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, sehingga banyak lahan pertanian di negara tersebut. Indonesia sejak dahulu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur, sehingga tidak heran jika Indonesia disebut sebagai negara agraris. Beberapa contoh pertanian atau perkebunan di Indonesia diantaranya adalah kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. Selain pertanian dan perkebunan tersebut, masih banyak lagi rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia. Lalu, apa sih pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat? Jadi, pengaruh tersebut ada 2 poin nih adik-adik. Yang pertama, letak Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudera membuat Indonesia menjadi bangsa yang mudah beradaptasi dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain di sekitarnya. Yang kedua, dikarenakan Indonesia adalah negara maritim yang memiliki ribuan pulau, maka hal ini membuat Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan dan keanekaragaman suku, ras, bahasa, maupun agama. Nah, meskipun memiliki beragam suku dan kebudayaan, serta baik berinteraksi dengan negara lain, Indonesia tetap mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Maksudnya adalah dengan semboyan ini, berbagai suku, ras, dan kebudayaan yang ada di Indonesia tetap menjalin kerjasama, saling membantu, dan peduli terhadap masyarakat lainnya. Karena kita semua berada di satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Selain itu, dengan adanya negara-negara di sekitar Indonesia, maka hal tersebut akan membuat Indonesia memiliki kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Oke adik-adik, sekian materi peta dan letak geografis Indonesia kali ini. Jangan lupa mengerjakan latihan soal yang diberikan agar lebih memahami materi. Sampai jumpa!